Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian. Mudah-mudahan semua di antara kita sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada gilirannya ilmu-ilmu apa yang diberikan oleh guru-guru kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas segala perjuangan, doa dan usahanya, alhamdulillah wa syukurillah, Islam telah sampai ke hadapan kita dan menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Anakku sekalian, sebelumnya Ustaz mohon maaf atas keterlambatannya karena memang harus ada hal yang harus Ustaz selesaikan, dan mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sebagai sebuah pengantar bahwa kitab suci Al-Qur'an itu berisi kepada beberapa bagian. Pertama, Al-Qur'an berisi tentang tauhid, ya. Anakku bisa perhatikan ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang kemudian di dalamnya itu mempelajari, mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya satu contoh dalam Al-Qur'an ada satu surat yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Maha Berkuasa, Allah adalah zat yang tidak ada satu bangsa pun menyerupai sama seperti Allah. Surat apa itu? Saya ulangi lagi. Isi kandungan Al-Quran bagian pertama itu berisi tentang tauhid. Ya, jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang mengkabarkan kepada kita, yang menginformasikan kepada kita, yang menyampaikan kepada kita bahwa dalam Al-Quran itu berisi tentang nilai-nilai keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antaranya ada satu surat, ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Berkuasa, dan tidak ada satu bangsa pun yang sama menyerupai seperti Allah. Surat apa itu? Baqarah tadi. Saya ulangi lagi. Isi kandungan Al-Quran berisi kepada beberapa bagian. Oke, nah yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang nilai ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Al-Quran ada yang berisi tentang Allah itu adalah Maha Esa, Allah itu tidak berbilang, Allah itu tidak ada satu bangsa pun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam surat Al-Ikhlas. Mau tadi sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian nanti disiapkan sama Iro ya. Oke, nanti Iro calon penguat apa pengusaha aja. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalian, Al-Quran juga berisi tentang syariat, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Apa kalimatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, apapun aktivitas kita niatkan untuk melaksanakan ibadah. Ya, anakku baca Quran, niatkan untuk apa? Ibadah. Kalian melaksanakan sholat, niatkan untuk melaksanakan ibadah. Kalian bermusik, ya, pinjam barang, nanti balikin lagi. Nah, niatkan untuk apa? Ibadah. Ya, kita melaksanakan kegiatan kebersihan, kita melaksanakan olahraga. Pokoknya dari mulai bangun sampai dengan tidur kembali, niatkan untuk apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphonenya sudah dikumpulkan belum? Oh, dikumpulin kan? Kumpul. Silakan. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya sekalian adalah Al-Quran juga selain daripada perintah ibadah, ya, Al-Quran juga berisi tentang wa'ad wa'id, janji dan ancaman.
Apa janjinya Allah? Misalnya Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambah. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah itu maha pedih. Apa kalimatnya? Saya ulangi lagi. Dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah mengingatkan, ketika engkau bersyukur aku tambah nikmatku, ketika engkau kufur maka aku akan berikan azab, siksa yang maha pedih. Apa kalimatnya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu diantaranya sekalian beberapa ayat yang berkaitan dengan isi daripada kandungan Al-Quran ya. Kemudian untuk yang lainnya, Al-Quran juga berisi tentang peristiwa pada masa lalu ya. Nah, peristiwa pada masa lalu itu disebut dengan ilmu sejarah. Dalam Al-Quran sangat banyak ya kajian-kajian yang menyebutkan tentang sejarah. Misalnya ya, pada awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bagaimana awal proses penciptaan manusia yang disebut dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu ya. Nah, kemudian juga di penghujung surat Al-Baqarah bagaimana Allah mengisahkan ada seorang pemuda yang kemudian pada saat ada satu proses pertempuran antara Raja Taulut dengan Raja Jalut. Kemudian si pemuda tersebut itu diberikan sebuah pengharapan, kalau bisa ada yang bisa mengalahkan Raja Jalut, maka kemudian setelah aku mati aku akan berikan kerajaan kepada mereka yang bisa mengalahkan daripada Raja Jalut itu. Siapa itu namanya? Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, kemudian pada pertengahan surat Ali Imran Allah juga mengisahkan tentang salah seorang nabi yang kemudian Allah berikan mukjizat, bisa membuat burung dari tanah liat, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta, kemudian juga bisa menebak apa yang menjadi barang yang ada di rumah temannya, bahkan kemudian juga bisa berbicara pada waktu masih usia belia. Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah, jadi itu diantaranya ya. Jadi ada banyak kisah-kisah yang lain bagaimana kemudian Allah mentakdirkan bahwa api ternyata kepada Nabi Ibrahim itu tidak jadi panas, malah dingin, gitu. Tapi dingin tidak menyakitkan juga ya. Dalam kondisi dingin tetapi kemudian mengamankan kepada kanjeng Nabi. Halo, siapa yang dibakar? Yang tidak mau dibakar Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian yang terakhir anak sekalian, bahwa di dalam Al-Quran itu juga berisi tentang rangkaian peristiwa pada masa yang akan datang ya. Nah, misalnya pada masa yang akan datang ada dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang manusia itu seperti anai-anai berterbangan ya. Kemudian bumi digonjang-ganjingkan. Surat apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, atau kemudian pada surat Al-Qari'ah ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya bahwa di dalam Al-Qur'an itu sekalian ada peristiwa pada masa lalu, ada peristiwa pada masa yang akan datang, ada perintah untuk melaksanakan ibadah, ada juga dalam Al-Qur'an itu tentang nilai ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas pada surat An-Nahl ayat yang ke-97. 97 ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila Solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila barang siapa yang beramal solihan beramal soleh min zakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan wa huwa mu'minun dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu maka aku
maka aku akan menghidupkannya hayatan thayyibah dengan penghidupan yang baik. Wala najziyannahum dan aku akan membalasnya ajrahum pahala ganjaran bagi mereka di ahsani dengan sesuatu yang lebih baik maka ya'malu dari apa yang sudah mereka kerjakan. Oke, silakan dibaca. Yang ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Oh, mana amila? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan aw unsa wa huwa mu'minu falanujziyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, silakan. Blok sini terjemahkan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oke, sekarang dibalik. Ini Qurannya, ini terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, silakan. Artikan Bayu. Barang siapa mengerjakan kebaikan maka laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl artinya adalah Semut. lebah. Oh, lawah. Sirup. Surat An-Nahl. Oh, nama salah. Jadi dalam Quran itu ada beberapa nama-nama ya. Baik, anak sekalian, jadi di sini insya Allah kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan hayatan thayyibah. Berkaitan dengan hayatan thayyibah di sini, ya mudah-mudahan ini menjadi bahasan terpenting barangkali mungkin pada diri kalian. Surat An-Nahl ya atau lebah itu, ya ayat yang ke-97 mengajarkan kepada kita akan 3 bagian. Ada berapa? 3. Pertama ada yang disebut dengan amal soleh. Yang kedua ada yang disebut dengan orang yang beriman. Yang ketiga ada yang disebut dengan hayatan thayyibah. Diulang lagi. Pertama ada yang disebut dengan amal soleh. Yang kedua Kehidupannya baik. yang kedua apa? Orang yang beriman. Kemudian yang ketiga hayatan thayyibah. Ya. Nah, 3 bagian ini adalah merupakan 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, saya ulangi lagi Bayu. Pertama, di sini ada yang disebut dengan amal soleh. Yang kedua ada yang disebut dengan orang mukmin. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan hayatan thayyibah. Nah, kira-kira dari 3 bagian ini yang jadi objek pelakunya siapa? Orang mukmin. Apa yang dikerjakan orang mukmin? Kebajikan. Apa yang dikerjakan orang mukmin? Amal soleh. Apa balasan bagi orang mukmin yang melaksanakan amal soleh? Yang baik. Sudah selesai? Nah, Sudah selesai. Beres kali. Masalah. Oke, bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi lagi. Tema pembicaraan kita akan bahas surat apa, Bayu? Surat apa? An-Nahl ayat yang ke 97. Bahasanya ada berapa bagian? 3. 1 amal soleh. Yang kedua mukmin. Yang ketiga hayatan thayyibah. Oke, sebelah sini siapa? Apa? Haidar. Oke, Haidar. Surat apa Haidar? An-Nahl ayat yang ke 97. Berisi tentang berapa hal? 3. 1 amal baik, amal soleh. Yang kedua orang yang beriman. Yang ketiga hayatan thayyibah. Basuni, yang menjadi objek pelakunya siapa? Orang beriman. Apa yang dikerjakan orang beriman? Amal soleh. Apa imbasnya dari orang beriman itu? Kehidupan yang baik. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik. Dari 3 bagian itu, misalnya bagian pertama kita akan bicara apa yang disebut dengan manusia. Ya, nah
yang disebut dengan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang memang dia punya peran sebagai khalifah di muka bumi. Tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Dan ingatlah wahai malaikat, aku, kata siapa? Kata Allah, akan menciptakan di mana? Di muka bumi yang disebut dengan khalifah. Siapa khalifah itu? Manusia ya. Nah, karena konon katanya ini alam dunia dulu mau diberikan kepada malaikat. Kabayang lamun alam dunia diberikan kepada malaikat rame moal anu gelut moal anu pasea moal aya anu selisih truk moal aya Sunda Empire moal ya. Jadi kalaupun misalnya sekarang ada yang gaduh, ada yang lain segala, udah biarin aja karena memang sifat dunia adalah rame. Kalau tidak rame bukan dunia namanya, paham ya? Nah seperti itu. Nah kemudian Bayu, halo, perhatikan ya. Nah kemudian yang berikutnya ada juga itu kemudian pendapat yang menyebutkan bagaimana kalau alam dunia diberikan kepada setan. Kebayang? Ya, pembacanya. Wah, kalau disebutkan bonan ada rock apa gitu ya. Bukan black metal gitu ya. Dan ya, Anda bisa bayangkan kalau misalnya ya alam dunia diberikan kepada setan, maka kemudian di alam dunia diberikan kepada baina-baina itu. Ya, antara setannya dengan malaikatan. Itu siapa namanya? Manusia. Ya, makanya anakku jangan heran ada orang yang berbuat baik banyak. Ya, ada orang yang berbuat jahat juga banyak. Ya, orang yang berbuat baik bisa, namun zaman Kanjeng Rasul, zaman sahabat mah ada yang disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, ada orang yang berbuat jahat juga banyak, yang disebut dengan Abu Jahal. Ya, kalau Abu sekarang yang dibahas. Ya, nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Nah kemudian, dalam perkembangan apa yang disebut dengan manusia itu Allah menciptakan ada yang disebut dengan kelompok orang-orang yang beriman. Ya kan? Si orang yang beriman itu apa pekerjaannya? Di antaranya adalah dia mengerjakan apa yang disebut dengan amal soleh. Ya, nah maka nanti akan ada pengertian orang beriman, akan ada pengertian amal soleh, akan ada pengertian hayatan thayyibah. Oke, kita pecah satu-satu. Pertama yang disebut dengan kelompok orang-orang beriman itu adalah kelompok orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah. Ya. Ada dalam Al-Quran jadi disebutkan bahwa yang disebut dengan orang-orang yang beriman itu adalah iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Jadi orang-orang yang beriman itu di antara tanda-tandanya ada ketika disebutkan nama Allah maka kemudian hatinya bergetar, kemudian bertambah nilai-nilai keimanannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah kita bacakan surat apa? An-Nahl ayat yang ke-97. Hati orang bergetar tidak? Kalau hati kita bergetar berarti kita termasuk orang yang beriman. Kalau tidak bergetar dipertanyakan. Betul? Ya, kan kata orang kayak gitu bahwa di antara tanda-tanda orang beriman itu adalah iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jadi kalau misalnya diperdengarkan, dibacakan, kemudian disebutkan apa yang disebut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya jadi apa? Bergetar, gitu. Kemudian bertambah nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh lain misalnya di antara tanda orang beriman itu adalah bagaimana kemudian dia bisa menjaga pandangannya, ya, dia bisa menjaga hatinya. Kemudian juga bagaimana orang beriman itu senantiasa seluruh amal perbuatannya itu adalah senantiasa bermanfaat, misalnya dia seperti itu. Ya, jadi ini yang disebut dengan orang-orang beriman. Kemudian dalam Al-Quran itu memang beberapa ayat, ya, beberapa surat itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman berarti tidak wahai. Ya, benar tuh. Ya kan penulis kayak gitu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti panggilannya kepada siapa? Orang beriman. Berarti kalau yang tidak beriman tidak wahai. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya lihat ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian menurut para ahli mufassir bahwa dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan ayat madaniyah, ada yang disebut dengan ayat makkiyah. Ya.
Kenapa? Itu juga sama. Maju. Ya, nah ada yang disebut dengan ayat makiyah, ada yang disebut dengan ayat madaniyah. Kalau ayat makiyah itu diawali dari kata-kata ya ayyuhan nasu. Ya, nah, sebab kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang menyebarkan dakwah, kemudian orang-orang belum pada beriman, jadi masih bersifat global dulu. Ya, nah, baru kemudian nanti pada surat maksudnya pada saat ketika Rasulullah SAW sudah melaksanakan hijrah kemana? Ke Madinah, maka kemudian kalimatnya dia mulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, jadi Al-Qur'an anak sekalian ya, menurut para mufassir terbagi menjadi dua bagian. Asbabun nuzulnya ada yang diturunkan di kota Mekah, ada yang diturunkan di kota Madinah. Ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Kalau kota Mekah konotasinya adalah surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Kalau Madaniyah berarti surat atau ayat yang turun ketika Rasulullah SAW sudah melaksanakan hijrah. Jadi perbedaan antara Madinah atau Makkiyah itu lebih kepada posisi Rasul melaksanakan hijrah. Kalau dia belum melaksanakan hijrah disebut dengan Makkiyah. Kalau sesudah melaksanakan hijrah disebut dengan Madaniyah. Ya, nah, kemudian diantara cirinya tandanya Makkiyah atau Madaniyah itu kalau ayatnya pendek berarti ayat Makkiyah, kalau ayatnya panjang berarti ayat Madaniyah. Kalau ayatnya dimulai dengan ya ayyuhan nasu berarti ayat Makkiyah. Kalau ya ayyuhallazina amanu berarti ayat Madaniyah. Kemudian kalau ayat atau suratnya ya berisi tentang perintah untuk beriman berarti ayat Makkiyah ya. Kalau surat atau ayat berisi tentang syariat ya, tentang perintah larangan segala macam berarti ayat Madaniyah. Bisa dipahami? Oke, saya ulangi lagi. Al-Qur'an kalimatnya turunnya terbagi berapa tempat? Dua. Satu ada yang disebut dengan ayat Makkiyah, yang kedua ayat Madaniyah. Oke. Nah, kemudian kata kuncinya bukan Makkiyah atau Madinah tetapi dalam proses hijrah. Kalau sebelum hijrah Makkiyah, sesudah hijrah Madaniyah. Oke, di antara cirinya kalau ayat Makkiyah itu ayatnya dimulai dengan kata upami Madaniyah oke, upami ayat Makkiyah suratnya panjang atau pendek? Pendek. Upami Madaniyah panjang. Kemudian ayat Makkiyah berisi tentang keyakinan kepada Allah, tauhid. Kalau ayat Madaniyah berisi tentang syariat. Sudah masuk? Oke, mudah-mudahan kunci jangan dikeluarin lagi ya. Oke. Nah, kemudian yang saya lihat kembali kepada materi tadi. Jadi yang disebut dengan kelompok orang-orang beriman itu adalah mereka yang kemudian mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian bisa perhatikan ya, dalam Al-Qur'an misalnya ada perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah sahur pada surat Al-Baqarah. Ada dalam Al-Qur'an ada perintah untuk melaksanakan amal ibadah sholat Jumat. Ya, pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan untuk melaksanakan amal ibadah sholat Jumat, segera laksanakan dan tinggalkanlah jual beli, misalnya seperti itu. Atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk melaksanakan amal ibadah wudu. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nanti silakan boleh dibuka ya. Nah, misalnya di situ disebutkan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Ya. Jadi kalau di situ mah yang namanya wudu itu hanya 4. Ya, pertama harus membasuh apa? Wajah. Yang kedua 2 telapak tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Kemudian yang keempat baru kaki. Ya, nah, kan hari ini kirap sapi nama jadi genap. Nah, jadi genap. Tambahan 1 di awal, tambahan 1 di akhir. Tambahan 1 di awal pakai nawan. Iya, tambahan 1 di akhir disebut dengan tertib. Hebat. Ya, nah, jadi itu diantaranya ya. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi bahwa kata-kata orang-orang beriman dalam Al-Qur'an itu memang cukup banyak. Cuma diantaranya 1 ada pada surat Al-Baqarah ya 183. Perintah untuk melaksanakan amal ibadah sholat. Perintah untuk melaksanakan amal ibadah
saum puasa. Kemudian yang kedua pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga perintah untuk melaksanakan wudu pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Sudah masuk lagi? Oke, terima kasih. Baik, sudah masuk ya dalam apa yang masuk ya. Enggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Itu diantara sekalian ya apa yang disebut dengan kelompok orang-orang yang beriman. Nah, kemudian si orang beriman ini karena memang dia laki-laki, karena memang dia manusia, maka akan ada dua. Apakah disebut dengan unsa ya atau juga zakar? Ai zakar mah berarti naon tah? Laki-laki, kalau unsa mah berarti perempuan. Dan di sini tidak ada yang disebut dengan malawani, enggak ada. Yang disebut dengan khunsa. Mau mana khunsa? Khunsa perempuan bukan khunsa. Khunsa mah disebut laki itu awe juga lain. Bencong ya bonsai. Gitu ya. Nah itu mah tidak ada kata-katanya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran hanya mengenal berapa jenis. Dua, lamun teu laki awewe, lamun teu awewe laki. Ya, biasa seperti itu. Nah, jadi bagian pertama di sini kita sudah membahas apa yang disebut dengan kelompok orang-orang yang beriman. Nah, kemudian misalnya orang beriman itu apa pekerjaannya? Amal pekerjaan itu disebut dengan amal soleh. Ya, jadi kalimatnya di sini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun juga perempuan, kemudian dia beriman. Tadi beriman sudah dibahas, sudah dijelaskan, sudah bisa dipahami ya. Nah itu yang berkaitan dengan orang beriman. Nah kemudian yang kedua ya ada yang disebut dengan amal soleh. Si orang beriman apakah laki-laki atau perempuan itu pekerjaannya satu, apa itu? Amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh belajar ngaji, sholat, tidur, sodako, puasa, sahur, ayo, silakan. Amal soleh adalah berbakti pada orang tua. Ayo, bantu orang lain. Halo? Amal soleh adalah ambil makan ke dapur. Kahayana. Ya, paling depan amal soleh adalah ngambilin botol. Belajar ya. Jadi anak sekalian yang disebut dengan amal soleh itu, amal berarti pekerjaan, soleh itu berarti baik. Jadi setiap orang yang melaksanakan nilai kebaikan itu disebut dengan amal soleh. Ya, jadi amal soleh ini berlaku untuk semua di antara kita. Ya, siapapun di antara kita punya hak, punya kesempatan untuk melaksanakan amal soleh. Ya, saya misalnya lompatan di Ciaur Kadir, amal soleh ya. Amal soleh sebab kenapa? Saya harus menyiapkan materi, kemudian mentransfer ilmu yang saya miliki kepada kalian. Kemudian nanti kalian mendapatkan ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu amal soleh bukan? Amal solehnya. Sejak kita Ustaz abdi mah teu tiasa bade eta we, bade nyalakan botol. Cek khairul teh gitu kan. Itu amal soleh bukan? Amal soleh sebab kenapa? Bagi kita botol itu apa? Sampah, tapi bagi orang lain uang. Ya, saya sering melaksanakan seperti itu di antara kalian barangkali mungkin ada yang pernah saya suruh juga. Kemarin semi ya, satu ember jadi pamawakan gitu ya. Nah, insya Allah anak sekalian itu juga bisa menjadi ladang amal soleh buat kita. Sebab kenapa? Karena itu tadi amal itu berarti pekerjaan, soleh itu berarti sesuatu yang baik, soleh itu berarti sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai amal yang kita kerjakan itu menjadi mubazir. Jangan sampai amal yang kita laksanakan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Nah, amal yang sia-sia bagaimana? Amal yang sia-sia tentu sesuatu yang tidak berguna, hanya membuang waktu, hanya membuang kesempatan. Padahal kesempatan datangnya hanya satu kali saja. Gitu ya. Nah, setelah yang kedua, ketiga berikutnya itu sudah bukan kesempatan lagi, ya. Itu hanya sebagai pulang bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kebaikan seperti itu.
Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, amal soleh itu maknanya berarti seseorang yang melaksanakan nilai kebaikan, seseorang yang melaksanakan nilai yang kemudian bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain bisa merasakan kesenangan. Ya, saya misalnya mengajak senyum pada kalian, amal soleh bukan? Amal soleh. Saya mengajarkan satu ilmu pada kalian, amal soleh bukan? Amal soleh, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Maka insya Allah dengan amal soleh tersebut orang akan senantiasa bisa dikenang jasanya. Bagus ya kamu, padahal jalan mungkin biasa-biasa saja gitu. Tapi umat masjid sok sasapu di masjid, amal soleh bukan? Amal soleh dan orang akan mengenang dengan jasanya seperti itu. Gitu. Budaknya naon ya, kamu tuh pintar gitu dah. Bahkan namun sekolah ke sare lah ayo gitu. Kan namun papa kerja ustaz sok naon sana. Sok cium tangan misalnya kamu gitu ya. Amal soleh bukan? Amal soleh. Buat gara-gara cium tangan eta guru jadi ridho, guru ridhonya ya sudahlah bisa berekan jalan gede gitu ya. Ada seperti itu. Ada banyak. Ya, atau kemudian gara-gara misalnya kalian melaksanakan nilai kebaikan, kemudian ulangan, kemudian doa ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Rob, kita pasang-pasang merilis si gede. Pas balik sang berang beri nunutan ya tina arek mere nilai genep dibalik jadi nilai sabarata salapan. Mantap ya Ustaz ya. Jadi gambarnya seperti itu ya, bahwa orang-orang yang melaksanakan amal soleh insya Allah dia akan memberikan sisi kemanfaatan pada yang lain ya. Maka tadi kata Rasulullah SAW disebutkan bahwa khairukum man yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian itu adalah kelompok orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita ada orang lain tersenyum bahagia, berarti kita bermanfaat. Kita tidak ada orang lain bersedih, berarti kita bermanfaat. Ketika kita ada, maka kemudian orang lain jadi sedih. Kan ada sisa ini kacau misalnya. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Amal soleh bukan? Bukan ya. Semi tidak ada. Bukan. Contoh ya, misalnya saya tidak ada, kemudian orang lain bersuka cita gitu. Itu berarti harus jadi tanda tanya di saat itu buat kita ya. Jadi itu diantaranya apa yang disebut dengan orang beriman, apa yang disebut dengan amal soleh ya. Kemudian sekalian yang harus kemudian kita pahami juga bahwa seluruh amal perbuatan akan balik pada diri kita. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi balasan buat kita. Saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga Usadia. Kalian juga? Iya. Itu yang disebut dengan amal soleh. Paham? Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga Ustaznya? Iya. Iya. Kalian juga? Iya. Iya. Kan gitu ya. Jadi artinya apa? Apa yang kita kerjakan insya Allah akan berdampak juga kepada orang lain. Apa yang kita kerjakan terhadap orang lain akan juga memberikan balasan pada diri kita. Ya. Contoh misal, ayeuna urang ngajakan seri ka batur seri dewa. Seri, tapi pernah saya ngajak seri kepada orang pernah ngajak lu ke pasar gitu. Benar serius kami ya. Jadi ceritanya saya dengan anak saya lagi masantren di Al Ittihad Cianjur. Kemudian biasa waktu break istirahat itu santri boleh keluar dengan orang tuanya tapi makan sebentar seberang pondok gitu. Saya sekali makan sama anak saya, kemudian ada orang lewat tuh, ajakan seri ini gitu biasa senyum manis saya jawan gitu. Atau kakak molotov yang Bapak kenapa? Senyum-senyum sama saya? Saya tersinggung. Enggak, kirain saya sebagai sama muslim. Enggak, saya tersinggung. Bapak kabar kayak gitu? Astagfirullahaladzim, orang bertahu, mari taki-taki bisa anda lawan dulu. Tapi itu ya, tapi maksud saya bahwa insya Allah anak sekalian setiap amal kebaikan kita akan dibalas oleh orang lain. Apakah langsung kepada diri kita ataupun dalam kondisi yang lain. Bisa terpercaya, so kalian biasakan bisa keluar mau motor kemudian motor membuat nyerempet kepada yang lain. Kira-kira orang bakal diserempet demo? Orang mau motor, aja ngebut, kemudian batur tersantet, orang dikebut disempet gitu. Orang bakal nyerempet demo? Bakal nyerempet deh. Orang naik motor kalah, batur nyeberang, orang silakan nyeberang gitu. Satu saat orang butuh nyeberang, bakal nyeberang ke orang mah? Bakal.
Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan akan balik kepada diri kita sendiri. Bisa dipahami? Oke ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan amal soleh ya. Jadi bagian pertama kita sudah berbicara apa yang disebut dengan orang yang beriman ya. Nah, pekerjaan daripada orang beriman itu adalah dia melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu disebut dengan amal soleh ya. Kemudian terakhir ada sekalian, pangbalas tina eta jalmi anu beriman yang melaksanakan amal soleh itu adalah apa yang disebut dengan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah itu? Kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu apa? Apakah kehidupan kita di dunia atau nanti kehidupan kita di mana? Di akhirat. Menurut para ulama, ya, alam yang kita lalui ada 4. Barzah. Alam rahim. Kubur. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan alam rahim, yang kedua ada yang disebut dengan alam dunia, yang ketiga alam kubur, yang keempat alam akhirat. Ya, terima kasih. Pertama ada yang disebut dengan alam rahim. Ya, kita nggak tahu alam rahim itu bagaimana kondisinya. Ya, kurang keluar tina rahim itu kurang tina molotot berenya. Namun molotot jangan mesti kacolok urang gitu ya. Namun dana urang berarti ternyata Allah alam pertama orang teu sadar lah. Ngan yang jelas ketika di alam rahim semua manusia itu sama. Ada kalimat dalam Al-Qur'an alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kepada siapa engkau wahai rahim wahai sultan? Sebenarnya sultan ya. Di alam mahsyar. Kepada siapa engkau beribadah? Maka kemudian dia mengatakan qalu bala syahid. Betul ya Rabb, kami akan beribadah kepada engkau. Jadi lamun kitu mah dina alam rahim itu semua manusia dalam kondisi yang sama. Apa kondisi sama itu, Job? Halo? Apa kondisi yang samanya? Apa kondisi yang samanya? Yang samanya nanti di akhirat. Wah, iyalah. Makanya dulunya maju ke depan, kamu ya. Ya, nah, saya ulangi lagi. Jadi ketika di alam rahim semuanya dalam posisi yang sama. Mereka melaksanakan atau turut yang mengikuti daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Ya. Nah, kemudian nanti ketika berudah ke alam dunia itu tergantung daripada yang namanya lingkungan. Kullu mauludin yuladu alam fitrah. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu dalam keadaan apa? Fitrah, ya, dalam keadaan suci. Jadi tidak ada cerita, oh siapa mah anak haram jadah gitu. Yang haram jadah siapa? Bucuk. Hah? Yang haram jadah siapa? Haram jadah kan yang apa? Itu balik kan seperti itu ya. Adik budak dalam keadaan apa? Suci. Dia tidak berdosa kan seperti itu. Ya, kalian tadi tetapi kemudian lanjutan daripada hadis itu, ya, Rasul menyebutkan fa'abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisanihi. Ya, maka nanti lingkungan akan membentuk apakah si eta budak jadi Yahudi, jadi Nasrani atau dia jadi Majusi. Paham ya? Nah, jadi saya ulangi lagi, ketika di alam rahim semuanya dalam kondisi apa? Sama. Nah, sama. Mereka beriman, ya, bersyahadat, ya, kemudian juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan memang belum bekerja belum? Ya, sebab di alam rahim kita sudah bekerja belum? Belum. Sudah bergerak belum? Melaksanakan kerja belum? Belum. Kalaupun bergerak paling cuma dari diri ya. Dengan USG dari paling cuma gitu doang. Tapi kan kita belum sadar apa segala macam. Urudan dalam dunia, maka kemudian kita sudah mulailah kita melaksanakan berbagai macam kegiatan. Ya, nah, kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan boleh dihitung pada saat ketika kita sudah apa? Balik. Sudah balik semuanya? Udah. Sapina teh apa cirina balik teh aya 3. Kahiji sampeunana umur 15 tahun. Yang kedua sudah mimpi jima ya. Kemudian yang ketiga apa? Keluar head atau nifas. Bagi siapa? Perempuan. Ya, berarti jangan laki-laki bayar 2. Kahiji lamun usia 15 tahun, cung yang sudah 15. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 15 ya. Aero berapa tahun? 12 ya? Itu Pak Jana berapa tahun? 15. 15? Oh 15. Oke. Berapa tahun? 15 juga? 16. Oh sudah 16 tahun. Ya nggak apa-apa sama semuanya. Nah, jadi ketika umur 15 tahun maka seseorang dinyatakan dia sudah apa? Sudah balik. Kemudian yang kedua, ya
selain daripada 15 tahun, yang kedua juga sudah mimpi jima. Sudah mimpi semuanya? Sudah. Indah ya? Indah. Tapi jangan dipaksakan, bahaya. Burung. Karena posisi tidur itu sangat menentukan ya. Jangan tidur takut bahaya. Jadi Anton baru bangun ya. Oke, saya nah jadi seperti itu ya. Kemudian itu tadi bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia dia akan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dari mulai dia balik sampai kemudian dia wafat itu terhitung yang disebut dengan khitab hukum. Kalau dia berbuat baik maka kemudian akan diberikan pahala baik. Kalau dia berbuat jahat berarti kemudian akan diberikan pahala jahat juga seperti itu ya. Nah, amal yang baik akan berbuah manis kebaikan, amal yang jahat akan berbuah dari kejahatan juga bagi yang bersangkutan. Maka perbanyaklah apa yang disebut dengan amal kebaikan itu. Ya. Nah, hayatan thayyibah ini orang mengartikan, para ulama menyebutkan ada yang mengartikan kehidupan di dunia, ada yang mengartikan nanti kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di dunia itu berarti kehidupan yang sangat menyenangkan. Rasulullah SAW tadi malam di pengajian disebutkan bahwa beliau tidak punya rumah yang mewah. Rumahnya hanya sangat sederhana dari pelepah daun kurma, bagian atasnya, kemudian bawahnya juga berlantaikan tanah. Oleh tanah di padang pasir ya, seperti itu. Tapi ternyata kemudian istrinya juga ada 9. Si Rasul itu 9, walaupun tidak berbarengan semuanya ya. Nah, tapi dari 9 itu kemudian juga hanya dalam rumah sederhana tersebut Rasul berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kan seperti itu ya. Kenapa? Asramaku surgaku. Oh, asramaku surgaku ya. Nah, jadi anakku sekalian, nah, baiti jannati itu ternyata Rasul yang dalam kondisi rumah yang sangat sederhana itu bisa menjadikan rumahnya menjadi apa? Menjadi surga. Apalagi kita belum gitu ya. Tapi kadang-kadang di kita malah tidak jadi surga, malah jadi apa? Jadi neraka, rahasia wae, berpenyakitan wae, itu segala macam ribut terus gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, berarti kalau demikian rumahnya itu tidak mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi gambarannya seperti demikian. Kemudian yaitu tadi bahwa orang yang memang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia akan melaksanakan amal soleh, maka insya Allah di rumahnya itu akan menjadi hayatan thayyibah, kehidupan itu akan ada kehidupan yang baik ya. Nah, mohon maaf, anakku bisa perhatikan ada cukup banyak alim ulama yang hidup dalam kondisi sederhana, bahkan gawe-gawe aja, tapi sok aja di sini tadi. Pernah lihat? Nah, ada alim ulama ya, barangkali mungkin dia tidak kerja gitu, ya kerjanya hanya ngisi ceramah gitu aja gitu, tetapi memang milik rezeki cukup oleh siapa? Oleh Allah gitu. Ayat milik rezeki teh gitu ya. Ada kayaknya menyekolahkan budak aya rezekinya. Ada kayaknya misalnya hajatan aya rezekinya. Ada kayaknya misalnya asup rumah sakit aya rezekinya gitu. Ada kayaknya ngebangun imah aya rezekinya gitu. Ya, berarti memang rezekinya sudah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan memang alasan kalau berbicara masalah rezeki etama mutlak kekuasaan siapa? Allah ya. Alkisah ada 2 orang imam. Ya, pertama ada yang disebut dengan Imam Maliki, yang kedua ada yang disebut dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini belajar berguru kepada Imam Maliki. Ya, suka tadi talim ada atau tidak nanti kita cek ya. Nah, kemudian sekalian, pada satu kesempatan Imam Maliki menyebutkan bahwa ada nuntanan rezeki mah eta geus ditentukan ku Gusti Allah. Urang mah teu kudu cupa capek ka di segala macam, datanglah rezeki mah gitu. Kata siapa? Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i beda lagi. Yang namanya milik rezeki itu harus kita apa? Cari. Harus kita cari, harus kita usahakan. Sebab kenapa? Kan kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah terhadap dirinya sendiri. Makanya ada yang disebut dengan hukum kausalitas. Lamun hayang dahar kudu nyari kudu masak ya. Lamun hayang pinter kudu belajar ya. Lamun hayang bisa kudu diajar, kudu berlatih ya. Lamun hayang jago, hayang menang di main bola berarti kudu latihan kan gitu ya. Nah, jadi itu hukum kausalitas. Tetapi memang dalam kenyataannya juga memang punya kekhasan masing-masing.
Ya, nah, gara-gara udah sejak itu ya sudah Imam Syafi'i keluar dari pesantren Imam Malikinya itu. Ya, dia keluar, dia jalan-jalan segala macam kayak gitu sampai kemudian satu kesempatan dia temukan ada orang yang sedang panen memetik anggur. kurma, memetik anggur. Ya, nah, kemudian silakan lanjut dari itu. Dengar memetik anggur. Oh, anggur aja. Terus lanjutannya gimana? Terus akhirnya dikasih ke grupnya. Kalau nggak salah gitu. Oh, nggak masalah. Oke ya. Saya luruskan, saya tertibkan cara pikirnya. Jadi Imam Syafi'i ini kemudian dia ikut membantu siapa? Orang yang sedang panen anggur itu, ya. Kemudian dia ikut segala macam terus beres, kemudian dia apakan? Dikasih. Ya, iya cina Syafi'i, iya cina iya ya bonus aja. Ya, anggap saja dia mendapatkan satu karung, ya, satu wadah daripada anggur tersebut. Nah, kemudian dia balik lagi ke mana? Ke pesantren. Pesantren. Ya, miliknya siapa tadi? Maliki. Imam Maliki, dan ingin membuktikan bahwa segala sesuatu harus ada usaha, ya. Nah, kemudian sampailah ke rumahnya siapa? Imam Maliki. Ya, dengan bersemangat kata Imam Syafi'i menyampaikan, wahai guruku, aku sudah mendapatkan anggur ini, ya. Ini membuktikan bahwa anggur ini aku dapatkan setelah aku berusaha membantu orang yang sedang panen anggur. Kalau aku tidak pulang, aku tidak membantu mereka yang sedang panen tersebut, maka dimungkinkan aku tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan reward, ya. Nah, jadi anak saya gambarnya seperti itu. Kemudian Imam Maliki kalah tidak? Tidak. Imam Maliki juga malah tersenyum. Ya. Nah, kemudian dia menyebutkan, wahai muridku, engkau benar bahwa segala sesuatu memang akan ada usahanya. Tapi aku juga benar. Apa buktinya kebenaran? Karena ternyata tadi pagi aku bermimpi, tadi aku menghayalkan, tadi aku mengingatkan, jika ngeunah ya, lamun sore hari ngadahan anggur. Ternyata tanpa aku harus keluar dari rumah ini, anggurnya sudah apa? Nah, sudah datang. Yang dibawakan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian yang kedua, ada juga yang memaknai bahwa hayatan thayyibah itu adalah kehidupan kita nanti di akhirat, apa yang disebut dengan apa? Surga. Tetapi jangan salah, surga itu daya pamelina, gitu. Sebab kenapa segala sesuatu juga kan tentu akan ada proses yang tadi Ustaz sebutkan, ya. Hari mimpi hayang ka surga, hari di kita sholat ese. Hari mimpi hayang pinter, hari ngapalkeun maunya. Hari mimpi hayang mulai nyari gede, hari guru kenerangkeun kalaka ngobrol. Misalnya ya, hari nilai yang gede tapi ngerjakeun tugas di guru Tara. Kira-kira nilai gede mah? Ya, hari anak kahayang misalnya dapat nilai gede, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari pada saat ketika dipanggil azan teka masjid esek segala macam susah, tidak kan? Kemudian sekilas saja anak sekalian bahwa gambaran di surga itu konon katanya itu ada yang disebut dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, bahwa di bawah surga itu ada yang disebut dengan air sungai yang mengalir, kemudian di sungai yang mengalir tersebut itu ada berbagai macam minuman. Ya, ada yang berasal dari susu, ada yang berasal dari madu, ada yang berasal dari arak. Menurut mabok? Sebab nanti teman araknya di mana tak? Di surga. Ya, hari susu, menurut di mana susuna? Menurut sabar kambingna, menurut sabar sapina. Tong mikiran tadinya, hari ngarangan kambing sapi itu mau urusan di mana? Di dunia. Di akhirat masih kambing kali itu mah. Sudah berbeda lagi alam. Gitu ya. Kemudian enak madu, menurut kudu ayah nawana. Ayah tawon kan gitu ya. Ayah meureun binatang mengetek tawon ya. Akhirnya kayak tawon mah tidak juga. Meureun kumaha amis segala macam. Kamu kudu dibayarkeun. Sabab ari nu ngaranna alam surga mah ya wala uzun samiat wala ainun ra'at. Jadi itu bisa dibayangkan, itu bisa dikira-kirakan bagaimana kondisi daripada alam surga seperti itu. Ya, oke, baik anak sekalian, kesimpulan dari apa yang bisa saya sampaikan. Pertama, kita sudah membahas surat apa? An-Nahl ayat dan ke-97. Isinya ada berapa bagian? 3. Satu berisi tentang orang-orang yang beriman. Yang kedua, pekerjaannya apa? Melaksanakan amal soleh. Kemudian balasan bagi orang yang beriman, kehidupan yang baik. Apa yang disebut dengan orang beriman itu? Orang yang melaksanakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh daripada ayat beriman itu surat
Baqarah ayat 183, panggilan kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6, perintah untuk berwudu. Kemudian yang ketiga surat apa lagi? Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, perintah untuk melaksanakan amal ibadah sholat Jumat. Kemudian Al-Quran turunnya dibagi berapa tempat? Dua. Satu turunnya di kota Makkah, yang kedua di kota Madinah. Kalau di kota Makkah berarti sebelum hijrah. Kalau di kota Madinah berarti sudah hijrah. Cirinya tandanya satu. Kalau Madinah itu Mekah dulu ayatnya pendek. Kata-katanya dimulai dengan ya Yuhan Nasu. Kemudian perintahnya berisi tentang perintah akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ayat Madaniyah. Satu ayatnya panjang. Yang kedua dimulai dengan kata ayyuhallazina amanu. Kemudian yang ketiga berisi tentang syariat. Ya, itu diantara sekilas berisi tentang itu. Kemudian orang yang melaksanakan amal soleh berarti orang melaksanakan nilai kebaikan, ya. Dan tentu balasan bagi orang yang melaksanakan kebaikan dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apakah kehidupan yang baik di alam dunia? Yang kedua kehidupan baik nanti di akhirat atau di alam surga. Alam ada berapa? 4. Satu alam yang kedua alam yang ketiga alam kubur, yang keempat alam akhirat. Sekarang kita masuk alam berapa? Alam dunia. Berarti masih ada berapa alam lagi? Masih akan ada 2 alam lagi yang akan kita lalui. Ya, kita nggak tahu kapan kita wafat. Kalian duluan, saya belakangan, boleh nggak? Silakan. Atau dibalik, pusat belakangan, kalian duluan juga boleh nggak? Silakan. Ya, nah, jadi yang penting anugerahna ajama eta mah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cukup barangkali mungkin sampai di sini yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih untuk semua atensi yang sudah kalian berikan, dan insyaallah mudah-mudahan di pekan yang lain, ya, pekan waktu yang lain kita akan kembali berjumpa di gelombang dan frekuensi yang sama. Tetap semangat, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah Ustaz berikan pada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kehidupan kita senantiasa diberikan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Jadi surat An-Nahl ayat yang ke-97, ya, mohon dihafalkan, disiapkan sehingga kalian punya bekal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.